Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukim Arif. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk tugas 3 sistem basis data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya, STMkom. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai store procedure, mulai dari beberapa teori atau materinya sampai ke praktek cara penggunaan store procedure-nya. Mungkin tanpa memperpanjang lagi, mungkin kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya. Nah, store procedure. Store procedure ini biasanya disebut sebagai subprogram. Store procedure ini merupakan suatu blok program yang dapat dipanggil secara berulang-ulang dalam bentuk script. Dengan menggunakan store procedure, maka seluruh aplikasi akan terdistribusi dan ketika mengeksekusi satu perintah execute, aplikasi dapat langsung membentuk sejumlah task yang dapat berjalan di dalam server. Jika anonymous block itu tidak tersimpan di dalam database, sedangkan store procedure ini tersimpan di dalam database. Jadi ketika kita ingin menggunakan store procedure yang pernah kita buat, kita tinggal panggil saja. Lalu store procedure ini memiliki nama blok pada PLSQL. Sama mungkin seperti Java itu bikin nama kelas. Kalau store procedure ini memiliki nama blok pada PLSQL-nya. Kalau anonymous block itu kan nggak perlu nama blok, jadi kita langsung declare aja atau bisa langsung begin. Nah, lalu ketika kita mengeksekusi store procedure, dia akan membuat dan menyimpan di dalam database. Nah, ketika kita ingin panggil, tinggal kita panggil dengan perintah saja. Lalu store procedure ini tersimpan di dalam database, yang mana bisa kita panggil secara berulang-ulang. Lalu sifatnya ini bisa digunakan ulang-ulang, bisa dipanggil juga oleh aplikasi lain. Bisa dipanggil oleh aplikasi lain ini nanti itu kita bisa mengatur privilege-nya gitu. Seperti itu. Nah, lalu program yang function bisa mengembalikan nilai. Nah, kalau untuk yang sekarang ini kita hanya memakai yang subprogram store procedure, bukan yang function. Lalu dapat memiliki parameter. Mungkin itu mengenai store procedure. Mungkin kita lanjut ke perbedaan antara anonymous block dan juga subprogram atau prosedur. Jika anonymous block itu menggunakan declare sebagai opsional, begin ini mandatory atau wajib ya. Exception ini juga opsional dan end ini mandatory atau wajib. Jadi kita memanggil variabel itu di dalam declare kalau di anonymous block, sedangkan kalau di subprogram kita itu harus membuat create procedure name. Ini bisa or replace itu jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih atau kita udah tahu nih, misalnya kita pernah apa ya pernah membuat sebuah nama prosedurnya itu, jika kita ingin menggantinya kita buat or replace, karena jika enggak maka dia akan muncul error seperti itu. Kita juga bisa menggunakan parameter dalam prosedurnya. Lalu is atau s ini terserah pilih yang mana. Jadi untuk satu baris ini adalah mandatory, jadi create procedure. Kalau untuk biasanya aja mungkin create procedure praktek satu is kayak gitu. Nah, kita bisa langsung ke begin, itu mandatory ya, wajib. Kalau misalnya kita ingin menambahkan variabel atau kursor itu di optional. Lalu ini ada perintah SQL atau PLSQL-nya. Lalu exception ini juga opsional. Ini n ini juga mandatory. N-nya itu pakai nama prosedurnya atau bisa langsung saja tanpa nama prosedurnya. Jadi itu adalah perbedaan anonymous block dan juga prosedur. Mungkin kita bisa langsung ke prakteknya aja untuk cara penggunaan store procedure pada PLSQL. Nah,
Di sini kita sudah berada pada text editornya, yaitu saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini adalah nama filenya itu praktek.1skl. Mungkin kita bisa langsung saja membuat uh, apa ya, prosedur pertama. Di sini kita bisa langsung saja create prosedur. Mungkin kita namai apa ya, praktek 1. Ini is kita mungkin mencoba menggunakan, untuk pertama ini kita menggunakan passing variable. Jadi mungkin kita buat sebuah variabel dulu dengan variabel nama, dengan tipe datanya itu mungkin kita masuk ke skema HR ya. Jadi mungkin kita buat itu sama dengan jadi untuk variabel nama itu tipe datanya sama dengan tipe data yang sama di first name di employees. Selanjutnya mungkin variabel salary, bukan salary lah, employee ID. Nah, jadi untuk variabel kedua yaitu adalah sama dengan employee ID dengan tipe datanya sama juga dengan employee ID yang pada employees. Ini kita langsung saja begin. Pertama kita langsung masuk ke passing variabelnya, itu select first name sama employee ID into di sini nama employee ID where employee ID itu 100. Nah, di sini passing variabelnya kita select first name employee ID into vname dan juga v employee ID where employee ID itu 100. Mungkin juga kita bisa tambahin satu lagi ya di sini. Mungkin di sini kita nambahin satu variabel lagi, itu salary dengan tipe datanya itu yang sama dengan salary pada employee. Nanti kita itu akan membuat sebuah fungsi if else yang mana menampilkan sebuah gaji. Jadi di sini mungkin juga kita tambah salary. Ini salary. Nah, mungkin di sini kita langsung saja masuk ke fungsi if else-nya. Di sini ada fungsi if v result lebih besar dari 10.000, dan di sini tuh dbms output line. Maka kita akan buat gaji tinggi. Sini kita kasih nama nama. Sini tinggal kita kasih else. Sini kita copy aja.
gaji. Nah, jika sudah, maka kita akan mencoba menjalankan prosedur ini dengan cara new terminal. Kita panggil SQL plus-nya, lalu kita masuk ke skema HR. Nah, kita sudah masuk ke skema HR. Nah, jadi di sini kita set server output on dulu. Nah, jika sudah, mungkin kita bisa langsung saja memanggil file prosedur ini dengan nama praktek1.sql. Nah, mungkin di sini terlihat ada error ya. Ketika kita compile, dia ada error. Nah, mungkin kita lupa di sini pakai from employees. Nah, jadi ketika kita ingin membuat ini lagi, maka kita harus menambahkan or replace. Karena jika tidak kita menambahkan or replace, maka dia akan error seperti itu. Mungkin kita coba panggil lagi. Nah, sini prosedur created. Kita tahu prosedurnya ini ada atau tidak. Kita bisa select object name from user procedure. Nah, di sini praktek 1 sudah ada di dalam object name di dalam user procedure. Jadi jika kita ingin mengeluarkan outputnya, kita tinggal panggil saja execute praktek 1. Nah, maka karena employee ID 100 ini adalah Steven, dan Steven itu gajinya di atas 10.000, maka outputnya adalah Steven gaji tinggi, seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke contoh prosedur yang kedua. Baiklah, mungkin kita bisa langsung saja ke prosedur yang kedua. Nah, di prosedur pertama tadi kita sudah menggunakan passing variable dengan menggunakan sebuah kondisi if else. Nah, di prosedur kedua ini kita akan mencoba membuat sebuah prosedur juga, namun kita akan menggunakan kursor di dalamnya. Nah, bagaimana bentuknya? Mungkin kita langsung saja. Yang pertama, kita bisa create prosedur, namanya kita bikin aja praktek 2. Praktek 2 is, nah, dalam sini bikin sini n. Nah, di dalam sini kita bisa menggunakan kursor for is. Nah, dia mungkin nama kursornya kita bikin nama kursor employees saja. Nah, di dalamnya select first name, terus employee ID from employee. Mungkin bisa sampai sini, kita tutup saja. Setelah itu kita buat nama variabelnya itu fname. Tipe datanya itu sama dengan first name. Type sini juga VIP employees person. Nah, di sini udah ada kursor dan juga dua buah variabel untuk memasukkan variabelnya. Oke. Di sini kita bisa langsung saja open sini, close.
sini kita bisa langsung sini open core amps juga, di bawahnya itu fetch core into, berarti harus v f6 v id, di dalamnya itu ada loop. Sorry, ini kita kebalik seharusnya. Oke, loop dulu di sini and fetch core amps into vname. Jadi kita masukin kursornya ini ke dalam variabelnya. Mungkin kita bisa langsung aja dbl max output output line di sini, bikin gini aja, pegawai dengan ID sini ID oke, adalah sini adalah v. Nah, di sini kita akan untuk exit when person not found. Nah, jadi di sini kita akan buat menampilkan ID dan juga nama dari pegawai di dalam tabel employee. Mungkin kita bisa langsung saja memanggilnya sini praktek1.sql. Nah, kalau untuk prosesornya kita bisa menampilkan di dalam file yang sama. Kita bisa bikin di bawahnya saja. Namun kita memerlukan ini penanda bahwa dia itu beda prosedur gitu, agar tidak muncul warning. Nah, di sini berarti ada yang error di dalam prosedur yang kedua. Mungkin bisa kita lihat di sini. Oke, kita di sini perlu menekan titik koma juga. Nah, agar bisa diproses lagi, maka kita memerlukan replace di sini. Karena kalau tidak dia bakal error. Jadi mungkin kita langsung saja coba. Nah, maka prosedurnya sudah terbuat di dalam user prosedur. Sini kita coba select object name. Nah, di sini sudah muncul praktek 2. Maka kita bisa langsung saja mengeksekut praktek 2 ini untuk menampilkannya. Execute praktek 2. Nah, jadi pegawai dengan ID 100 adalah Steven, dengan ID 101 adalah Nina. Nah, namun kita bisa mengurutkannya berdasarkan employee ID aja ya. Order by employee ID. Jadi di sini kita masukin lagi filenya. Oke, setelah itu kita bisa langsung execute saja. Nah, jadi dia sudah berurut berdasarkan employee ID. Ada 100, 100, 103, 104, 107. Nah, jadi pegawai dengan ID 100 adalah Steven, dan 100 adalah Nina sampai. Nah, jika kita tidak membuat exit when ini, maka dia itu nggak akan muncul karena dia itu akan terus melooping seperti itu. Jadi prosedur ini mungkin sama dengan yang box, cuman penggunaannya sama, namun dia itu tersimpan di dalam database. Jadi bisa kita langsung panggil aja di dalam skemanya. Nanti misalnya kita nggak perlu ini lagi, kita bisa ngecek apakah sama seperti yang di sini. Di sini adalah contoh prosedur yang pernah saya buat. Ini latihan 4, ada contoh prosedur. Nah,
Jika kita ingin memanggilnya, kita bisa langsung memanggilnya. Contohnya bisa kita execute uh, contoh prosedur 2. Nah, ini kita bisa langsung panggil aja padahal kita bukan di dalam folder direktori yang sama seperti itu. Jadi kita tidak perlu memanggil filenya berulang kali karena dia sudah tersimpan di dalam database seperti itu. Mungkin untuk praktek menggunakan prosedur hanya menggunakan passing variable dan juga kursor ini aja. Untuk passing variable kita menggunakan kondisi if else. Untuk prosedur kedua kita menggunakan kursor, di dalamnya ini menggunakan untuk memanggil kursor kita menggunakan loop. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai story prosedur tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita kapan aja kita menggunakan news block atau story prosedur gitu. Tergantung kita ingin menggunakannya untuk apa. Jadi bukan hanya kita menggunakan story prosedur aja karena kita udah tahu nih story prosedur enggak. Jadi kita tetap bisa menggunakan news block tergantung uh, tergantung bagaimana nanti kita menggunakannya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.